Kelas 10, Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 10. Nah anak-anak, materi kita kali ini kita akan membahas bab yang ketujuh, yaitu Yesus Kristus sebagai sahabat, tokoh idola, dan juru selamat. Selamat belajar! Nah anak-anak, pada bab sebelumnya kita telah belajar tentang Yesus Kristus dan perjuangannya dalam mewartakan kerajaan Allah hingga wafat dan kebangkitannya. Pada bab yang ketujuh ini kita diajak belajar pada sosok Yesus sebagai teladan iman. Kita diajak untuk semakin mengenal Yesus sebagai tokoh sentral sehingga dapat menjadi sahabat sejati sekaligus idola dan juru selamat kita. Untuk itu, kita akan melihat Yesus sebagai sahabat sejati dan tokoh idola. Setiap orang tentu mempunyai seorang tokoh idola yang mampu menginspirasi dan memotivasi hidupnya. Kita seringkali mengidolakan tokoh model, atau aktor, ataupun aktris, atau idola yang menyangkut gaya hidup dan berbagai pesonanya. Indah jika pesona itu diarahkan kepada tokoh atau idola yang akrab dengan iman kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Hal itu dikarenakan idola bagi kita orang muda adalah sosok yang mampu memberikan inspirasi dan mampu menyentuh rasa emosional. Maka, Yesus sebagai sahabat dan idola sebenarnya ingin menempatkan bahwa Yesus menjadi sosok yang sangat dekat dengan kita. Yesus menjadi tokoh sentral bagi kita. Yesus menjadi sahabat sejati sekaligus idola. Inspirasi dan sentuhan emosional tokoh Yesus ditempatkan pada sosok Yesus yang peduli dengan mereka yang miskin, tersingkir, dan tertindas. Begitu juga sosok Yesus yang berani melawan para pemimpin lalim yang menghimpit masyarakat kecil. Hal itu semakin jelas membuat kita menjalin persahabatan dengan Yesus. Sahabat menjadi relasi yang lebih dekat dan akrab untuk menjadikan diri Yesus bukan sekedar tokoh idola, melainkan seorang figur yang kita cintai dan imani secara mendalam. Selanjutnya, Yesus adalah tokoh yang dapat dijadikan panutan bagi kita. Kepribadian, ajaran, dan tindakannya dapat kita jadikan panutan di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena dalam hidup dan pewartaannya, Yesus selalu memperhatikan orang-orang yang dalam istilah Injil itu disebut miskin, buta, lumpuh, pincang, kusta, pendosa, pemungut cukai, orang yang kerasukan setan, teraniaya, yang beban hidupnya berat, orang kecil, dan lain sebagainya. Yesus berasal dari Nazaret, dari keluarga yang sederhana. Ketika menjadi orang termasyhur, ia tidak lupa asalnya. Ia tidak tinggal di lingkungan tertutup di kawasan elit yang aman, tetapi ia hidup di tengah-tengah masyarakat, menjelajahi kota dan desa, daerah gunung dan pantai, dan ia ada di tengah-tengah suka duka hidup manusia. Nah anak-anak, dalam suasana gembira, dalam pesta pernikahan misalnya, Yesus tidak sungkan untuk turut bergembira dan mengambil bagian di dalamnya. Bisa kalian bandingkan atau lihat dalam Injil Yohanes bab yang kedua, ayat 2 sampai dengan 12. Kemudian dalam suasana sedih karena menderita sakit, Yesus juga turut merasa sakit dan menawarkan penyembuhan. Hal tersebut bisa juga kalian bandingkan dengan Injil Matius bab 8 ayat 14 sampai dengan 17. Dan pada saat sesamanya lapar, Yesus juga berusaha menyenangkan mereka. Bisa kalian bandingkan dengan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 44, dan ia prihatin terhadap sesama yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala, maka Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Bisa kalian bandingkan juga dengan Injil Markus bab 6 ayat ke-34.
Nah, anak-anak, pengajaran Yesus itu sungguh praktis dan manusiawi. Berulang-ulang ia berbicara tentang kebersamaan dan kasih sayang. Selain itu, Yesus juga berbicara dalam bahasa yang mudah dimengerti. Apalagi Yesus sering memakai perumpamaan yang dipetik dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Yesus juga tidak pernah berbicara dalam rumusan-rumusan yang muluk-muluk dan sukar dimengerti. Cara berbicara dan isi pembicaraan Yesus selalu berkaitan erat dengan hidup masyarakat pada umumnya. Selain itu, Yesus juga tidak memandang dirinya pertama-tama dan terutama sebagai pembaru sosial. Singkatnya, seluruh cara dan sikap hidup Yesus sampai dengan isi dan tutur katanya menunjukkan bahwa ia sangat dekat dengan sesamanya, khususnya yang miskin dan menderita. Nah, anak-anak, setelah mendalami berbagai hal mengenai Yesus sebagai idola kita dapat merefleksikan lebih mendalam melalui membaca dan mempelajari makna-makna yang disarikan dalam kitab suci dan berbagai ajaran gereja untuk semakin melihat Yesus bukan hanya sebagai idola, tetapi juga sebagai sahabat sejati kita. Di sini kita dapat membaca kitab suci dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Nah, anak-anak, sabda di atas diberikan Yesus dalam perjamuan malam terakhir sebagai kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya. Kasih yang diminta Yesus adalah kasih sejati. Sebagai murid Kristus, kita diminta untuk saling mengasihi. Dasar kasih itu adalah karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi berarti bersedia untuk berkorban, menunjukkan bahwa kasih itu tanpa batas. Bahkan jika perlu, kita harus siap menyerahkan nyawa bagi yang lain. Seperti Yesus telah mengasihi kita sampai pada kesudahannya, karena ia mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya, dan kasih itu terus kekal abadi sampai selama-lamanya. Kemudian, kini oleh Yesus kita tidak lagi dianggap sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Yesus memberikan kepada kita hak istimewa, yaitu untuk menjadi sahabatnya. Dan kita akan terus menjadi sahabat Yesus jika kita senantiasa melaksanakan yang Yesus perintahkan kepada kita. Yesus tidak memanggil kita hamba, tetapi menjadikan kita sahabatnya. Yesus menyatakan kepada kita segala sesuatu tentang Bapanya. Bukan kita yang memilih Yesus sebagai sahabat, melainkan Kristuslah yang telah memilih kita terlebih dahulu dan menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Nah, anak-anak, kalian bisa bandingkan dengan Injil Yohanes bab 15 ayat 14 sampai dengan 15. Di mana dikatakan
Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Nah, anak-anak, Yesus harus menjadi sahabat sejati kita sebagai orang beriman Kristiani. Yesus adalah sahabat yang paling setia, yang tidak akan pernah mengkhianati. Namun, untuk menjadikan Yesus sebagai sahabat, terlebih dahulu harus menjadikan Yesus berarti bagi hidup kita. Hal itu terjadi jika Yesus berarti bagi hidup kita. Yesus sendiri telah menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya dalam keadaan apapun itu. Yesus tetap menganggap kita adalah sahabatnya walaupun kita adalah orang yang berdosa. Semua itu sungguh berarti bagi hidup kita jika kita sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Yesus mendapatkan arti jika Ia menjadi pusat iman kita. Nah, anak-anak, tentu bukan Yesus dari pelajaran agama atau khotbah, tetapi Yesus Kristus yang menyangkut hidup pribadi kita. Itulah Yesus yang berarti Kristus Tuhan kita. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang baru. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Thank you and God bless us. Sampai jumpa lagi.